Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Dewi Anggraini dengan NPM 2204201004. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya dengan judul Ukuran, Daur Kehidupan, dan Pertumbuhan Organisasi. Yang pertama ialah ukuran organisasi. Nah, ukuran organisasi ini atau yang bisa disebut organization size mengenai besar kecilnya organisasi, serta apa dan bagaimana dampaknya terhadap pengelolaan organisasi. Ukuran organisasi menunjukkan jumlah total anggota atau personil organisasi. Ukuran organisasi berkaitan dengan beberapa karakteristik struktural organisasi. Yang pertama ialah kompleksitas struktur, menunjukkan pada derajat diferensiasi yang terdapat di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, formalisasi, menunjukkan tingkat penggunaan dokumen dan aturan tertulis dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Yang ketiga, sentralisasi, menunjukkan pembagian kekuasaan dalam pengambilan keputusan menurut tingkatan hierarki dalam organisasi. Yang kedua, kompleksitas struktur. Dalam kompleksitas struktur ini terdapat 3 jenis diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi horizontal, yakni derajat pemisahan antar unit-unit dalam organisasi. Misalnya diukur dari banyaknya jumlah unit dalam organisasi seperti divisi atau departemen. Yang kedua, diferensiasi vertikal, yakni kedalaman hierarki organisasi atau diukur dari jumlah level organisasi. Yang ketiga, diferensiasi spasial, yakni derajat persebaran lokasi geografis dan fasilitas dan personil suatu organisasi. Nah, yang ketiga, macam organisasi dilihat dari kompleksitas struktur. Yang pertama, organisasi yang kompleks yaitu organisasi yang mempunyai diferensiasi horizontal, vertikal, dan spasial tinggi. Kedua, organisasi yang sederhana yaitu organisasi yang mempunyai diferensiasi horizontal, vertikal, dan spasial rendah. Yang ketiga, organisasi yang berada di antara kedua ekstrim di atas. Yang selanjutnya adalah formalisasi. Formalisasi ini sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menjaga konsistensi dan keseragaman, yakni untuk mencapai output yang tidak berubah-ubah kualitasnya. Yang kedua, meningkatkan koordinasi. Untuk tugas-tugas yang membutuhkan koordinasi tinggi di antara anggota organisasi, formalisasi merupakan salah satu cara yang paling efektif yang bisa dipakai dalam organisasi. Yang ketiga, penghematan biaya secara ekonomis. Nah, melalui formalisasi dalam wujud buku terperinci, maka dapat dihemat biaya diklat, biaya pengawasan, dan biaya lainnya. Selanjutnya yaitu sentralisasi. Sentralisasi adalah berkaitan dengan wewenang pengambilan keputusan. Jika wewenang pengambilan keputusan terpusat di puncak atau lapisan atas organisasi, maka organisasi itu disebut sentralistik. Selanjutnya, jika sebaliknya, di mana wewenang pengambilan keputusan tersebar di lapisan bawah, maka organisasi itu disebut desentralistik. Membesarnya organisasi diikuti membesarnya kebutuhan desentralisasi. Yang pertama, kapasitas pengolahan informasi manusia terbatas. Kedua, organisasi membutuhkan respon yang cepat. Ketiga, motivasi pekerja dapat ditingkatkan dengan desentralisasi. Selanjutnya, daur kehidupan organisasi. Genier mempunyai gagasan yang sederhana bahwa organisasi pada umumnya mengalami suatu proses perkembangan sejalan dengan waktu dan bertambahnya ukuran organisasi itu sendiri. Kedua, seperti makhluk hidup, organisasi dapat dibayangkan mengalami proses pertumbuhan dari masa kelahiran, kanak-kanak, remaja, hingga akhirnya dewasa. Yang ketiga, Grenier menyebut masing tahap ini sebagai fase entrepreneurial, kolektivitas, delegasi, formalisasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, fase perkembangan kehidupan organisasi,
Yang pertama, fase entrepreneurial. Dimulai ketika organisasi didirikan, biasanya ukuran organisasi masih kecil. Pengelolaan dilakukan secara langsung oleh pemilik secara personal. Pada fase ini, tidak sedikit organisasi yang gagal. Ketika aktivitas organisasi meluas, muncul krisis kepemimpinan karena pengolah tidak mampu lagi sendirian atau secara personal mengendalikan aktivitas organisasi. Fase yang kedua ialah fase kolektivitas. Jika krisis kepemimpinan terlewati, maka organisasi masuk ke fase kolektivitas. Di ujung fase kolektivitas, sekali lagi krisis, yaitu krisis otonomi, di mana beberapa unit operatif mulai merasa perlu memiliki wewenang yang lebih besar untuk mengolah aktivitasnya dan tidak bersedia lagi dikontrol melalui pengambilan keputusan yang terpusat. Nah, sampai di situ saja penjelasan mengenai PPT saya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.